Desa Krobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali merupakan salah satu desa potensial yang terdiri atas 32 banjar. Namun demikian, pada masa Orde Baru, pembangunan masif yang dilaksanakan di segala bidang, terutama pembangunan infrastruktur, belum sepenuhnya menyentuh Desa Krobokan Bali. Sehingga dalam beberapa aspek masih tertinggal, begitupun dengan konsep pemerataan melalui trilogi pembangunan. Desa Krobokan saat itu masih jauh dari moderitas dan minim fasilitas publik. Bahkan sarana prasarana umum pun masih sangat terbatas, termasuk saluran listrik yang hanya dimiliki beberapa rumah atau keluarga saja. Melihat kondisi tersebut, I Gusti Ketut Adiputra yang saat itu menjabat sebagai Ketua LKMD Desa Krobokan berinisiatif melakukan pendekatan kepada TNI AD untuk terlibat dalam pembangunan di Desa Krobokan. Sehingga terwujudlah program ABRI Masuk Desa atau AMD di wilayah Krobokan. Melalui program gerakan ABRI Masuk Desa yang merupakan manunggal kekuatan ABRI dengan masyarakat, Gusti Ketut Adiputra berhasil mewujudkan pembangunan beberapa jalan swadaya masyarakat dan juga pembangunan jembatan. Berbagai aktivitas produktif kemasyarakatan pun marak dilakukan di masa kepemimpinan I Gusti Ketut Adiputra yang juga dikenal sebagai insan pembangunan. Inspirasi tersebut lahir dan tumbuh mengingat letak Desa Krobokan sangat berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Badung yang saat ini menjadi kota Denpasar. De, kok kamu masih pakai baju itu? Udah habis dari mana? Gua habis lari. Mau ngasih makan sapi. Yan. De, yuk sekolah. Males, jauh. De, ayo sekolah bareng kita, bareng-bareng naik sepeda. Ya udah deh. Tunggu dulu. Yuk, berangkat. Yuk. Dalam hal pendidikan, Desa Krobokan pada saat itu masih jauh tertinggal karena akses dan transportasi yang masih minim sehingga mendorong semangat Adiputra memajukan desanya di segala bidang termasuk dalam menumbuh kembangkan sekolah formal yang berkualitas. Pada tahun 1975, melalui dorongan kuat, Adiputra pun berhasil mendirikan sekolah taman kanak-kanak yang diberi nama TK Pratnyandari. Hadirnya sekolah ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan pendidikan anak usia dini yang merupakan pondasi sumber daya manusia dan juga mempersiapkan anak desa untuk mengisi bangku sekolah dasar yang telah ada di Desa Krobokan. Seiring berjalannya waktu, dalam melengkapi kebutuhan pendidikan formal di Desa Krobokan yang saat itu hanya ada TK Pratnyandari, sekolah dasar negeri dan satu sekolah menengah swasta yaitu SMP Budi Utama. Terdorong kembali hasrat Hadiputra untuk mendirikan sekolah menengah atas atau SMA yang belum ada sama sekali di wilayah Krobokan. Dalam upayanya mendirikan pendidikan formal tingkat SMA, Adiputra pun membujuk sang istri tercinta Ide Ayu Mahendri agar bersedia merelakan areal tanah yang semula merupakan unit bisnis keluarga yakni kandang ayam untuk menjadi kawasan sekolah. Kala itu beliau pun menyampaikan ibarat ayam yang dalam hidupnya selalu bangun pagi, berjuang keras mencari makanan, serta memilih mana yang bisa dimakan. Begitu juga menjadikan kandang ayam untuk sekolah demi mendidik anak-anak Krobokan agar bisa lepas dari kebodohan dan menimba ilmu yang lebih baik untuk masa depan cemerlang.
Sebagai catatan sejarah, Adiputra pernah pula mendedikasikan diri sebagai guru dengan mengajar aljabar di SMP Budi Utama tersebut. Akhirnya, pada tahun 1979, sebagai inisiator, Yayasan Pendidikan Ngurah Rai Kerobokan bersama rekan-rekan lainnya berhasil mendirikan SMA Ngurah Rai. Dengan menempatkan Kepala Desa Kerobokan, Anak Agung Ngurah Putra, sebagai Ketua Yayasan dan Adiputra sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Ngurah Rai Kerobokan. Nama I Gusti Ngurah Rai diambil dari salah satu pahlawan Bali yang telah berjasa dan mempunyai andil besar atas keberanian melawan penjajah dalam mengantarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Keseharian Adiputra yang visioner, penuh semangat dan gagasan cemerlang tampak dalam kepiawaian Adiputra sebagai motor penggerak dalam mengelola sekolah dan juga siswa. Berbagai prestasi berhasil diraih para siswa sekolah Ngurah Rai periode tahun 1980 hingga 1990. Hampir setiap minggu, siswa-siswa SMA Ngurah Rai Kerobokan tampil di TVRI Bali dengan mengandalkan seni kulintangnya. Selain itu, siswa-siswa SMA Ngurah Rai juga beberapa kali tampil sebagai juara dalam perhelatan di bidang olahraga gerak jalan dan bola voli pada peringatan HUT Kemerdekaan RI. Buah dari prestasi yang gemilang, maka masyarakat sekitar semakin banyak yang memilih bersekolah di Ngurah Rai. Memperhatikan hal tersebut mendorong Adiputra lebih meningkatkan pengabdian dalam membangun dunia pendidikan bersamaan dengan amanah jabatan sebagai Ketua LKMD Desa Kerobokan dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung. Maka pada tahun 1980 didirikan pula SMP Ngurah Rai Kerobokan. Jumlah siswa SMP Ngurah Rai yang saat itu hanya 67 orang dan SMA 64 orang terus mengalami peningkatan signifikan sampai meminjam ruang belajar di beberapa SD yang ada di Kerobokan. Kemajuan yang pesat dari pengelolaan Yayasan Pendidikan Ngurah Rai tersebut mendorong keinginan mewujudkan pembangunan yang lebih merata di semua bidang termasuk strata pendidikan. Maka Adiputra memprakarsai berdirinya sekolah formal untuk semua jenjang secara lengkap, yakni TK Ngurah Rai di Banjar Taman Kerobokan, SMP Ngurah Rai di Pecatu, dan juga SMP Ngurah Rai di Desa Padang Sambian. Sebagai wujud syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rasa terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan telah menyekolahkan anak-anak di Yayasan Pendidikan Ngurah Rai, maka pada bulan Mei 1983 dirayakan secara meriah peringatan ulang tahun berdirinya Yayasan Pendidikan Ngurah Rai yang keempat tahun dengan melakukan berbagai aktivitas dan perlombaan berupa bakti sosial, sepeda hias, pagelaran seni musik, drama gong, serta sentra tari yang melibatkan siswa-siswi SMA Ngurah Rai Kerobokan. Yayasan Pendidikan Ngurah Rai Kerobokan telah mampu dan berhasil mencetak generasi pembangunan bangsa di semua tingkatan. Dengan banyaknya alumni berhasil, banyak di antara lulusan telah menjadi pengusaha sukses, kepala lingkungan, ada pula yang menjadi kepala desa atau lurah, camat, bahkan wakil rakyat di DPRD dan kota, DPRD Provinsi Bali, bahkan di DPR RI yang sekaligus sebagai anggota MPR RI. Dalam perkembangan di masa terakhir ini, di mana fenomena banyaknya sekolah swasta terpinggirkan sebagai dampak masifnya penetapan sekolah-sekolah negeri gratis di berbagai wilayah, hingga kebijakan memaksakan diri dalam menampung siswa pada kapasitas standar maksimum. Termasuk di antaranya masih ada sekolah yang mempergunakan bilik belajar untuk sekolah dasar dikarenakan belum adanya lahan sekolah yang representatif.
Dalam konteks tersebut, sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Ngurah Rai, termasuk salah satu yang terkena imbasnya, dibuktikan dengan semakin merosotnya jumlah siswa di setiap tahun penerimaan dalam beberapa tahun belakangan ini. Menindaklanjuti hal tersebut dalam mengantisipasi kemunduran serius atas peran Yayasan Ngurah Rai dalam dunia pendidikan, pada usia ke-42 tahun berdasarkan hasil keputusan rapat pendiri Yayasan Pendiri Ngurah Rai pada 4 Agustus 2020 telah mempercayakan pada Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang merupakan putra tertua dari I Gusti Ketut Adi Putra untuk melanjutkan perjuangan Yayasan Pendidikan Ngurah Rai sebagai ketua yayasan. Di masa kepemimpinan Anak Agung Bagus Adi Mahendra, Yayasan Ngurah Rai tertransformasi menuju sekolah unggulan dengan semboyan baru Ngurah Rai Reborn. Dengan langkah progresi pengabdian Yayasan Ngurah Rai di dunia pendidikan kontemporer, Yayasan Ngurah Rai terlahir kembali untuk menjawab tantangan zaman dalam merespon dinamika perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang sangat masif untuk terus aktif mengisi pembangunan di era revolusi 5.0. Yayasan Pendidikan Ngurah Rai tampil di era modernitas dengan menyediakan fasilitas belajar dan interaksi insan akademis menyesuaikan kondisi sulit pandemi COVID-19 saat ini. Di antaranya, ruang kelas dengan jumlah maksimal rumbal 30 orang siswa per kelas dengan sistem duduk satu bangku satu siswa. Perpustakaan modern yang nyaman dengan buku-buku yang cukup lengkap, unit kesehatan yang lengkap dengan sarana ambulan, ruang bimbingan dan konseling atau BK yang tentunya ramah dan mendidik, ruang media center sebagai wadah informasi berbagai kegiatan melalui teknologi IT yang mumpuni, aula sebagai wadah ajang pentas kreativitas siswa dan latihan ekstrakurikuler dalam hal kesenian, yakni seni tari, olah vokal, juga olahraga tarung derajat dan pancaksilat Kertawisesa. Peremajaan laboratorium pun dilakukan sehingga suasana belajar mengajar lebih nyaman. Begitu juga dilakukan pembenahan ruang pelayanan siswa, diantaranya ruang penerimaan siswa, pelayanan administrasi tata usaha, ruang guru yang inspiratif, serta ruang kepala sekolah yang produktif. Hadir pula kantin kejujuran sebagai bentuk pelayanan kepada siswa dan guru dalam pengadaan makanan sehat serta melengkapi kebutuhan siswa berupa alat-alat tulis. Hal yang terpenting pula adalah lingkungan sekolah yang asri dan nyaman untuk belajar. Daya saing dapat segera direalisasikan melalui pendidikan bermutu dengan mengutamakan prinsip sekolah sehat dan riang gembira. Dengan demikian, Sekolah Ngurah Rai turut andil dalam mengakselerasi pencapaian salah satu tujuan nasional sebagaimana amanah konstitusi alinea terakhir, yaitu mencerdaskan bangsa. Sebagaimana pula cita-cita luhur I Gusti Ketut Adi Putra yang mempercayai bahwa pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah jalan pintas menuju kemajuan peradaban dan modernitas sebagaimana impian bersama. Maka Ngurah Rai Reborn hadir untuk kualitas.